Selamat pagi, jumpa lagi Sobat Empati di channel Empati Plus, channel yang memberikan pesan-pesan positif kepada Sobat Empati semua. Saya pernah membaca tuh di satu buku ketika ada kisah wawancara antara calon pelamar, bukan calon pelamar ya, calon pekerja dengan manajer HRD. Mereka di season akhir untuk membicarakan gaji gitu ya. Nah si calon karyawan ini ngomong tuh, Pak, gini dah. Saya mengajukan bagaimana kalau gaji saya itu diberikan dalam bentuk kurs dolar aja Pak ya, US dollar. Jadi saya nggak minta banyak-banyak nih, nilai gaji saya cukup 10.000 US dollar aja per bulan. Nah si manajer HRD senyum, hah? Oh oke, noted. Bapak minta gaji dalam bentuk kurs dolar ya, ya sudah kita catat. Nah, mumpung Bapak sudah menyampaikan keinginan Bapak, saya juga nih menyampaikan fasilitas buat Bapak. Sekalian juga nih nanti Bapak akan kita kasih tambahan cutinya 6 hari dari yang cuti secara umum. Nanti juga kita kasih fasilitas tuh Bapak. Bapak bisa traveling keluar kota ataupun keluar negeri 2 kali dalam setahun free dari kita, termasuk transportasi, akomodasi. Nah, nggak hanya itu juga nih Pak, Bapak juga kita bisa kasih fasilitas kendaraan dengan supirnya juga Pak. Dan yang terakhir, Bapak bisa tinggal di rumah dinas kita yang cukup mewah di bilangan Jakarta Selatan dengan free. Nah, si calon karyawan itu langsung kaget. Bapak, jangan bercanda Pak, maksudnya sampai segitu banyaknya. Nah, si manajer HRD juga memberikan feedback ataupun responnya. Hah? Iya, saya pikir Bapak tadi bercanda, makanya saya juga jadi ikut bercanda gitu ya. Ini kita kira ini kita udah season yang bercanda, udah selesai season yang seriusnya. Ya seperti itulah ada kisah antara wawancara calon pekerja dengan manajer HRD. Dari kisah ini kita sering juga menemukan ya, banyak orang di luar sana yang nggak memantaskan dirinya sendiri. Ini juga bagi saya ini jadi pelajaran ini ya. Apakah memang saya pantas dalam kondisi situasi seperti itu? Nah, kita sering melihat itu, entah di media massa yang baca maupun yang televisi gitu ya. Kita sering melihat tuh banyak banget orang yang kayaknya ini nggak memantaskan diri ya. Dia ngomong, memberikan informasi, udah itu nggak hanya kasih informasi tuh, malah udah mempersuasi, nggak hanya mempersuasi juga, malah nyuruh mengharuskan orang untuk mengambil tindakan dari yang dia informasikan. Kalau sekarang tuh, lu kalau mau sembuh lo harus kesini, minum ini, makan ini dan sebagainya. Kalau kita lihat telusuri ini backgroundnya mana? Apakah dia dokter atau orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan atau bidang obatan? Tapi ngomongnya seperti ini, nggak hanya informasi loh. Bahkan mempersuasi, bahkan menyuruh orang dan mengatakan bahwa hal yang dia sampaikan itu adalah keharusan dan seharusnya diambil oleh orang-orang yang diinformasikan seperti kayak gitu. Nah, ini banyak ya. Hal-hal seperti ini juga yang membuat kita ataupun membuat saya secara pribadi ya berpikir, apakah saya masuk dalam golongan seperti itu ya? Ketika saya dalam suatu komunitas, dalam suatu pertemuan, dalam suatu diskusi dengan teman ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, apakah saya sering berucap, ya nggak sekedar berucap, bahkan menyuruh orang, mengharuskan orang mengambil tindakan seperti yang saya usulkan atau yang saya suruh gitu ya. Sudah seberapa pantaskah saya menyampaikan seperti kayak begitu? Jikalau saya, Sobat Empati, memang berkompetensi di bidang itu, mungkin kita cukup layak untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Bahkan kita bisa dalam tahap untuk membujuk ataupun mengharuskan. Tapi kalau kita tidak ada kompetensi sekali dalam bidang tersebut, ya kita harus mulai menyadari kita tidak pantas menyampaikan atau menyuruh orang melakukan hal tersebut. Ini bukan hanya di bidang kesehatan saat ini ya. Kalau dulu sebelumnya di bidang politik tuh banyak banget jagoan-jagoan ngomong politik, terus juga jagoan ngomong-ngomong agama, yang menurut saya ini orang pantas nggak ngomong seperti kayak begini? Apakah dia memantaskan dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa mengomongkan seperti kayak begitu? Jadi, Sobat Empati, saya menyarankan berhati-hatilah dalam mengucapkan sesuatu, menyampaikan segala hal, bahkan yang sampai nyuruh-nyuruh orang lain. Sobat Empati atau saya,
Apakah sudah menjadi orang yang pantas untuk menyampaikan hal tersebut? Sobat Empati dan saya, apakah sudah menjadi orang yang pantas untuk menyuruh orang melakukan hal tersebut? Jangan-jangan apa yang kita suruh itu justru mencelakakan orang lain dan membawa orang lain dalam posisi yang negatif. Hati-hati ya guys dalam berdiskusi menyampaikan sesuatu. Salam sehat selalu, semangat menjalani hari yang indah ini. Bye.